Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, masih di channel Yusuf Ahmada. Pada video kali ini kita akan membahas lagi materi fisika kelas 11, yaitu berkaitan dengan suhu dan kalor. Nah, kali ini untuk yang part kelima, yaitu berkaitan dengan perpindahan kalor. Nah, seperti apa? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Nah, sahabat fisika, kalor itu dapat berpindah secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Konduksi itu merupakan perpindahan kalor yang memerlukan perantara, namun tidak disertai perpindahan zat perantaranya. Contoh, perpindahan kalor pada logam yang dipanaskan. Nah, ketika logam dipanaskan, salah satu ujungnya, maka ujung yang lain juga lama-lama akan ikut panas, ya kan? Artinya, kalor tersebut dia merambat melalui logam. Nah, logam tersebut itu merupakan media perantaranya. Tetapi, partikel-partikel logamnya kan tidak ikut berpindah, ya kan? Nah, itu merupakan contoh konduksi. Sedangkan konveksi itu merupakan perpindahan kalor yang memerlukan perantara, tetapi disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Contoh, perpindahan kalor pada air yang dipanaskan. Saat kita memanaskan air, yang kita panaskan itu kan bagian bawahnya, ya kan? Tapi lama-kelamaan, air yang bagian atas juga ikut panas. Artinya, kalor tersebut merambat melalui air, atau media perantaranya berarti kan air. Tetapi, partikel-partikel airnya ikut bergerak nggak? Nah, partikel-partikel airnya kan ikut bergerak. Nah, itu merupakan contoh dari konveksi. Jadi memerlukan zat perantara, tetapi juga disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Sedangkan radiasi itu merupakan perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Contohnya adalah panas matahari, api unggun, dan lain sebagainya. Nah, misalnya nih, di sini pada gambar ini, di sini terjadi perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Nah, misalnya nih, dari apinya, panas dari apinya, ini dia berpindah atau merambat secara radiasi. Kemudian, perpindahan kalor pada pancinya. Nah, pada panci itu secara konduksi. Dan pada airnya itu terjadi secara konveksi. Itu. Nah, untuk konduksi, besarnya laju perpindahan kalor atau besar kalor yang mengalir setiap detiknya itu dirumuskan H atau Q per T sama dengan Ka delta T per L, Ktel. Nah, di mana H itu merupakan laju perpindahan kalor, Q itu merupakan kalor yang merambat, T itu merupakan waktu perpindahan kalor, K itu merupakan koefisien konduktivitas termal, A merupakan luas penampang penghantar, L merupakan panjang penghantar, dan delta T itu merupakan perbedaan suhu kedua ujung penghantar. Nah, kayak kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah jendela kaca suatu ruangan tingginya 2 meter, lebarnya 1,5 meter, dan tebalnya 6 mm. Suhu di permukaan dalam dan permukaan luar kaca masing-masing 27 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius. Jika konduktivitas termal 8 dikali 10 pangkat min 1 watt per meter Kelvin, tentukan jumlah kalor yang mengalir ke dalam ruangan melalui jendela itu setiap sekon. Jadi dari soal ini diketahui luas kacanya itu kan 1,5 kali 2 atau 3 meter persegi. Kemudian, nah L-nya atau panjang penghantarnya di sini kan kalornya dia mengalir dari luar ke dalam, ya kan? Berarti panjang penghantarnya itu sama aja dengan ketebalan kacanya, yaitu 6 mm atau 6 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian delta T-nya, perbedaan suhu di dalam dan di luar kaca itu adalah 10 derajat Celcius. Nah, kalau delta T itu mau Celsius ataupun Kelvin, nanti nilainya sama ya. Tapi kalau misalnya 10 derajat Celcius itu tidak sama dengan 10 Kelvin. Tapi kalau delta T ini misalnya ini kan ketika masih pakai satuan derajat Celcius, berarti selisihnya kan 10. Kalau mau diubah ke Kelvin dulu juga nanti selisihnya sama, delta T-nya yaitu 10 gitu.
Nah, yang ditanyakan, di sini untuk K-nya atau konduktivitas termalnya adalah 8 kali 10 pangkat min 1 watt per meter Kelvin. Kemudian yang ditanyakan Q per T atau jumlah kalor yang mengalir setiap detiknya. Nah, kita ingat lagi nih persamaan untuk konduksi tadi Q per T sama dengan K tel, Ka delta T per L. Jadi Q per T nilainya sama dengan berapa nih? K-nya kan 8 kali 10 pangkat min 1, dikali A-nya 3, dikali delta T-nya 10, per L-nya 6 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 1 dikali 10 kan 1. Jadi Q per T tinggal 24 dibagi 6 kali 10 pangkat min 3. 24 dibagi 6 kan 4. Berarti 4 dibagi 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3-nya boleh nih kita naikkan jadi 4 kali 10 pangkat 3 atau 4000 Joule per sekon gitu. Nah, kita lihat contoh soal yang lainnya. Logam P yang ujungnya bersuhu 10 derajat Celcius disambung dengan logam Q yang suhu ujungnya 115 derajat Celcius seperti gambar berikut. Konduktivitas termal logam P adalah 2,5 kali dari konduktivitas termal logam Q. Jika luas penampang kedua batang sama, maka suhu sambungan antara logam P dan logam Q adalah berapa? Nah, pada sambungan logam itu berlaku Ka delta T per L untuk logam P sama dengan Ka delta T per L untuk logam Q, atau katel kiri sama dengan katel kanan. Nah, pada soal ini di sini diketahui jika luas penampang kedua batang sama. Oh, jadi luasnya atau A-nya sama, jadi boleh kita coret. Kemudian kalau kita lihat di sini panjangnya juga sama, yaitu 15 cm. Jadi L-nya boleh kita coret juga. Oh, berarti tinggal Kp dikali delta Tp sama dengan kaki dikali delta Tq. Nah, kita anggap misalnya di sini suhu ujung logam P ini adalah Tp, suhu ujung logam Q adalah Tq, dan suhu sambungannya adalah Ts. Nah, ini 10 derajat, ini 115 derajat. Oh, berarti tengah-tengahnya kan hangat ya kan? Ini dingin, hangat, ini panas. Berarti nanti untuk delta T logam P berarti kan Ts dikurangi Tp ya kan? Yang hangat kurangi yang dingin. Sedangkan delta T untuk yang Q itu Tq dikurangi Ts, yang panas kurangi yang hangat. Nah, di sini Kp kali delta Tp sama dengan kaki kali delta Tq. Di sini udah diketahui konduktivitas termal logam P atau Kp nilainya 2,5 kaki. Jadi Kp-nya kita ganti 2,5 kaki dikali delta Tp-nya adalah Ts dikurangi Tp sama dengan kaki dikali Tq min Ts. Kakinya boleh kita coret, berarti tinggal 2,5 dikali Ts min 10 sama dengan 115 min Ts, atau 2,5 Ts min 25 sama dengan 115 min Ts. Ts-nya kita kelompokkan jadi 2,5 Ts ditambah Ts sama dengan 115 ditambah 25, atau 3,5 Ts sama dengan 140. Jadi nilai Ts-nya atau suhu sambungannya adalah 140 dibagi 3,5, yaitu 40 derajat Celcius. Oh, jadi suhu sambungannya adalah 40 derajat Celcius. Cukup mudah ya. Jadi ingat-ingat nih untuk rumus konduksi K tel Ka delta T per L. Oke, next. Berikutnya untuk konveksi. Laju perpindahan kalor atau besar kalor yang mengalir setiap detik pada konveksi itu dirumuskan H atau Q per T sama dengan HA delta T. Di mana H merupakan laju perpindahan kalor, Q merupakan kalor yang merambat, T merupakan waktu perpindahan kalornya, H merupakan koefisien konveksi, A merupakan luas penampang penghantar, dan delta T itu merupakan perbedaan suhu kedua ujung penghantar. Nah, contoh, suhu udara dalam sebuah ruangan sebesar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu permukaan jendela pada ruangan tersebut 30 derajat Celcius. Berapa laju kalor yang diterima oleh jendela kaca seluas 1,5 meter persegi jika koefisien konveksi udara saat itu 7,5 kali 10 pangkat min 1 kalori per sekon meter persegi derajat Celcius. Nah, dari soal ini diketahui selisih suhunya yang di dalam dan di luar itu kan delta T-nya sebesar 10 derajat Celcius ya kan, 20 sama 30.
Kemudian luas kacanya atau A-nya 1,5 meter persegi, dan koefisien konveksinya adalah 7,5 kali 10 pangkat min 1. Maka nilai laju kalornya atau Q per T-nya sama dengan berapa? Nah, kita ingat lagi tadi pada untuk rumus konveksi. Q per T itu sama dengan HA kali delta T. Jadi, Q per T nilainya 7,5 kali 10 pangkat min 1 dikali 1,5 dikali 10. Nah, 10 pangkat min 1 dikali 10 itu kan 1. Berarti Q per T tinggal 7,5 dikali 1,5 atau 11,25 kalori per sekon. Wah, cukup mudah kan? Nah, oke, next ke yang berikutnya yaitu untuk perpindahan kalor secara radiasi. Nah, laju perpindahan kalor atau besar kalor yang mengalir setiap detiknya secara radiasi itu dirumuskan H atau Q per T itu sama dengan E dikali sigma AT pangkat 4, di mana H merupakan laju perpindahan kalor, Q merupakan kalor, dan T merupakan waktu perpindahan kalornya, E merupakan emisivitas, sigma merupakan konstanta Stefan-Boltzmann, A merupakan luas benda yang memancarkan radiasi, dan T merupakan suhu benda. Nah, oke, kita lihat contoh soal berikut ini. Pada suhu 2000 Kelvin, sebuah benda memancarkan energi sebesar 480 Joule per sekon. Berapa energi yang dipancarkan benda tersebut pada suhu 3000 Kelvin? Nah, kita ingat lagi nih, persamaan untuk radiasi. H atau Q per T itu sama dengan E sigma AT pangkat 4. Nah, di soal ini diketahui ketika suhunya 2000 Kelvin, ternyata dia memancarkan energi sebesar 480 Joule per sekon, atau ketika T-nya 2000, H-nya nilainya 480. Maka ketika T-nya 3000, nilai H-nya berapa? Nah, kita lihat nih, H sama T pangkat 4 itu kan sebanding. Jadi berlaku H1 banding H2 sama dengan T1 pangkat 4 per T2 pangkat 4. Atau H1-nya kan udah diketahui tuh, 480 per H2 sama dengan T1-nya 2000 pangkat 4 per T2 3000 pangkat 4. Nah, ini nolnya boleh kita coret nih, boleh. Jadi tinggal 480 per H2 sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Atau 480 sama dengan 2 pangkat 4 itu kan 16. 3 pangkat 4 itu 81. 480 dibagi 16 kan masih 30. Oh, berarti H2 sama dengan 30 dikali 81, atau nilainya adalah 2430 Joule per sekon. Oh, ternyata ketika suhunya lebih tinggi, ternyata apa? Ya, energi yang dipancarkan juga lebih besar gitu. Nah, cukup mudah kan? Nah, oke sahabat fisika, itu tadi sedikit simpel konsep berkaitan dengan materi perpindahan kalor. Jadi ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Simak terus penjelasan-penjelasan materi lainnya di video-video berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Saya Yusuf Ahmada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.